Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dimas Rulian Duta Ragil Islami dengan NRP 50 14 23 1082 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Maulana Zubaik dengan NRP 814 231 080 asal Surabaya. Halo, perkenalkan aku Muhammad Izari Hafiz Akif, NRP 5014231062 asal dari Balikpapan. Halo, aku Atolo Iqbar dan T5014221080 asal Surabaya. Mas, perkenalan mas. Halo, aku Raihan Fahmi, NRP 5014231055. Di sini saya akan menjelaskan warna parameter fisik air. Di sini warna sebenarnya yaitu warnanya bening. Tetapi dikarenakan adanya tanah ataupun sampah, maka air tersebut berwarna keruh. Air keruh diakibatkan oleh adanya materi optik atau rinnik pada air yang membuat cahaya terpendar dan terserap sehingga arah dan arus cahaya berubah atau berbelok. Pada kekeruhan diakibatkan oleh adanya materi optik atau renit pada air yang membuat cahaya terpendar dan terserap sehingga arah dan arus cahaya berubah atau berbelok. Partikel-partikel ini bisa berasal dari lumpur, plankton atau zat organik yang transparansi di dalam air, yang dapat mempengaruhi kejernihan dan kualitas visual air. Untuk pada bau ini itu sendiri, yaitu pada keadaan murni, air sebenarnya tidak berbau, tetapi adanya senyawa organik dan inorganik membuat air berbau. Bau yang tidak sedap bisa berasal dari pembusukan zat organik seperti ganggang atau dari pencemaran bahan kimia seperti amonia atau hidrogen sulfida yang terlarut dalam air. Halo semuanya, saya Fahmi akan menjelaskan parameter fisik air selanjutnya, yaitu rasa air. Kalau bicara tentang rasa, kita sebenarnya sedang membicarakan dua hal, yakni taste dan flavor. Taste itu seperti kita hanya merasakan manisnya gula atau asinnya garam, yang mana hanya sensasi di lidah kita. Sementara flavor itu lebih kompleks. Selain merasakan rasa, kita juga merasakan aroma dan sensasi di mulut. Contohnya seperti sedang memakan permen yang segar. Bagaimana cara mengukur rasa? Di air ada beberapa metode, tapi yang umum adalah FTT, yaitu tes untuk mencari tahu batas minimal suatu rasa bisa dideteksi. Yang kedua FRA, metode untuk menilai rasa secara keseluruhan, misalnya dari skala 1 sampai 10. Yang ketiga ada metode FPA, yaitu metode yang lebih detail. Kita akan deskripsikan semua nuansa rasa yang ada. Yang kedua ada parameter fisik air, yaitu konduktivitas air. Konduktivitas itu kemampuan air untuk mengalirkan listrik. Kenapa air bisa mengalirkan listrik? Karena ada zat terlarut dalam air yang bisa jadi penghantar listrik. Semakin banyak zat terlarutnya, semakin tinggi konduktivitasnya. Bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa menggunakan alat yang namanya conductivity meter. Alat ini akan memberikan nilai konduktivitas. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak zat terlarutnya. Terima kasih. Oke, nama saya Iqbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salinitas dan padatan air. Nah, salinitas itu adalah ukuran konsentrasi garam yang terlarut dalam air. Biasanya itu dinyatakan dalam satuan gram per liter. Salinitas yang tinggi biasanya ditemukan di air laut, sedangkan air tawar memiliki salinitas yang sangat rendah. Pengukuran salinitas ini sangat penting karena mempengaruhi kelayakan air bagi makhluk hidup tertentu serta proses-proses kimia yang berlangsung dalam air. Nah, sekarang yang kedua itu padatan. Padatan air itu atau biasa disebut itu padatan terlalu total, yaitu TDS. Itu mengacu pada jumlah total zat padat yang larut dalam air tersebut, termasuk garam, mineral, dan senyawa organik. TDS ini tuh sering diukur dalam satuan miligram per liter. Lalu di padatan air ini ada padatan tersuspensi atau suspended solid. Partikel padat yang tidak larut dalam air tetapi melayang-layang seperti lumpur, tanah, atau bahan organik lainnya.
Ini dapat diukur dengan metode filtrasi dan dinyatakan dalam miligram per liter. Tingkat padatan ini tuh mempengaruhi kejernihan air dan berdampak pada organisme yang hidup di dalamnya. Nah, salinitas dan jumlah padatan dalam air ini sangat penting dalam bidang lingkungan dan pengolahan air. Yang ke-8 ada suhu. Suhu merupakan salah satu parameter kualitas air yang tergolong dalam parameter fisik air. Kemenkes dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 menganjurkan suhu untuk air minum yaitu pada suhu maksimal 3 derajat Celcius. Sebenarnya sih, walaupun menurut anjuran Kemenkes, suhu air yang berada di antara 10 derajat hingga 25 derajat Celcius masih tergolong sejuk dan dapat digunakan. Suhu air yang berada di atas itu memiliki kemungkinan yang lebih besar pada terjadinya pelarutan pada zat kimia yang ada pada saluran distribusi air bersih atau pipa, di mana hal tersebut tentunya dapat berbahaya bagi kesehatan. Lalu terakhir, yaitu floatable material atau material yang dapat mengapung. Salah satu kriteria penting untuk mengevaluasi kemungkinan dampak pembuangan limbah ke perairan permukaan adalah jumlah material yang dapat mengapung di dalam limbah. Terdapat dua jenis umum material yang mengapung, yaitu material partikulat yang meliputi grease balls dan komponen cair yang mampu menyebar sebagai lapisan tipis yang sangat terlihat di area yang luas. Prinsipnya, metode ini bergantung pada pemisahan partikel yang memiliki kepadatan lebih rendah daripada kepadatan air di sekitarnya secara gravitasional. Partikel yang terkumpul di permukaan dan dapat disaring serta dikeringkan pada suhu 103 hingga 105 derajat Celcius ini didefinisikan oleh literatur sebagai partikel yang dapat mengapung. Alat yang dapat digunakan yaitu floatable sampler mixer, flotation funnel, filter holder, filters, glass holders fine porosity, vacuum flask, dan TFE coating. Berdasarkan acuan yang kami gunakan, yaitu SNI 6989 bagian 57 tahun 2008, kami menggunakan alat pengambil air botol biasa secara langsung. Kenapa teknik sampling atau pengambilan sampel ini sangat penting? Karena teknik ini memegang peranan sangat penting akan mempengaruhi data hasil dari analisis. Jadi, apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan sampel, maka sampel yang diambil tidak representatif sehingga ketelitian dan teknik alat peralatan yang digunakan akan terbang percuma-cuma. Lalu kesimpulan yang diambil juga akan menjadi salah. Dan berikut tersebut merupakan contoh salah satu metode pengambilan sampel air. Lalu kedua botol sampel tersebut kami berikan label. Itu saja dari kami kelompok 3. Terima kasih.